Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novian Firministianto, NIM 2406011812054 akan mempresentasikan tugas mata kuliah komputasi lunak mengenai review jurnal CNN atau RNN. Di sini jurnal yang saya gunakan berjudul Prediksi Kunjungan Wisatawan dengan Recurrent Neural Network Extended Kalman Filter. Nah, permasalahan yang diangkat oleh jurnal ini adalah tentang memodelkan prediksi kunjungan wisatawan dan khususnya di jurnal ini yaitu di Pulau Lombok dengan menerapkan recurrent neural network dengan algoritma training extended Kalman filter. Nah, untuk metode prediksinya menggunakan RNN dengan 3 tahap yaitu analisis input, training, dan testing. Untuk analisis input terdapat 2 variabel di sini yaitu yang pertama ada variabel dependent dengan jumlah kunjungan wisatawan per bulan dari Januari 2009 hingga Desember 2014. Lalu untuk variabel independennya ada kurs jual rupiah terhadap dolar, ketersediaan akses internet, ketersediaan penginapan atau hotel, tarif penginapan atau hotel, tarif masuk ke lokasi wisata, ketersediaan akomodasi, dan tarif akomodasi. Nah, untuk trainingnya ini diberikan proses pembelajaran pada jaringan RNN dan algoritma pelatihan yang digunakan adalah Extended Kalman Filter. Untuk testingnya, hasil training akan diuji dengan data testing untuk menentukan validasi hasil prediksi. Nah, untuk arsitektur yang digunakan seperti gambar yang tertera, merupakan arsitektur RNN EKF atau Recurrent Neural Network Extended Kalman Filter. Nah, untuk input layernya terdapat total 5 buah neuron dengan 4 buah neuron plus 1 neuron bias. Nah, penambahan bias pada neuron di sini khususnya di input layer dan hidden layer ini tujuannya untuk membantu proses pembelajaran. Nah, pada hidden dan context layer terdapat kan neuron. Jumlah neuron yang sama pada hidden layer dan context layer ini mengikuti arsitektur yang menerapkan elemen recurrent neural network. Lalu tahapan estimasinya ada 2 tahapan yaitu time update dan measurement update. Nah, time update ini merupakan tahapan untuk memproyeksikan state saat ini dan residual estimasi untuk menghasilkan estimasi bobot pada langkah selanjutnya. Nah, sementara untuk measurement update ini menghasilkan estimasi bobot yang akan digunakan pada iterasi berikutnya. Oke, untuk analisis variabel data input, tadi neuronnya ada 4, yaitu yang pertama ada kurs jual rupiah terhadap dolar. Ini merupakan kurs yang digunakan saat menukarkan rupiah dengan dolar. Lalu yang kedua ketersediaan penginapan atau hotel, yang merupakan jumlah penyedia hotel atau penginapan di Pulau Lombok. Lalu yang ketiga ketersediaan akomodasi, yang merupakan jumlah jasa angkutan yang disediakan Dinas Perhubungan untuk akomodasi di Pulau Lombok. Lalu yang keempat, ada ketersediaan akses internet, yang merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah Provinsi NTB dalam memberikan layanan informasi dan telekomunikasi di Pulau Lombok. Lalu proses training dengan RNN EKF. Nah, dari total dataset yang ada, persentase data training adalah 70% dari total dataset tersebut. Data-data tersebut dinormalisasi ke dalam interval dari min 1 sampai 1. Nah, interval tersebut merupakan batas nilai untuk fungsi aktivasi hiperbolik tangen. Dalam arsitektur ini, terdapat 3 jenis bobot yang digunakan. Nah, nilai-nilai bobot ini atau nilai dari bobot awal ini dibangun dengan nilai random pada interval 0 sampai 10. Adapun bobot-bobotnya yaitu WIH, yaitu bobot dari input layer ke hidden layer, lalu WHO, yaitu bobot dari hidden layer ke output layer, dan WCH, yaitu bobot dari context layer ke hidden layer. Nah, untuk jumlah node C itu sama dengan jumlah node H, karena dalam arsitektur yang digunakan,
Jumlah neuron pada hidden layer sama dengan jumlah neuron pada context layer. Untuk learning rate-nya itu dari 0,2, 0,3, dan 0,5 dengan maksimum epoch-nya yaitu 5000. Fungsi aktivasi yang digunakan ada fungsi aktivasi linear dan hyperbolic tangent. Pada input layer digunakan fungsi aktivasi linear. Nah, sedangkan pada hidden layer dan output layer diterapkan fungsi aktivasi hyperbolic tangent. Nah, untuk tahapan lebih jelasnya ada di gambar sebelah kiri, menunjukkan flowchart proses training RNN EKF. Dimulai dari sini, lalu load data training, lalu inisialisasi, ada data input, vector output, learning rate, target error, dan bobot awal B. Lalu normalisasi datanya, lalu inisialisasi neuron pada konteks layer, lalu hitung forward pass-nya, lalu masuk epoch sama dengan 0. Di sini hitung nilai P0, Q0, R0, dan 0. Lalu terapkan extended Kalman filter. Lalu epochnya ditambah 1. Berikutnya hitung forward pass, hitung MSE, dan dicek apakah MSE kurang dari target error. Jika tidak, maka kembali lagi ke dalam sini untuk menghitung nilainya. Jika iya, maka langsung lanjut ke bawah, yaitu MSE data training dan bobotnya. Lalu selesai. Berikutnya ada proses update bobot. Nah, untuk proses update bobot ini digunakan extended Kalman filter untuk estimasi bobot berikutnya atau koreksi bobot dari sistem RNN. Nah, EKF ini melakukan estimasi dengan dua tahapan, yaitu time update dan measurement update. Nah, EKF sendiri itu merupakan algoritma yang digunakan untuk mengestimasi variabel keadaan dari suatu sistem dinamik stokastik nonlinear. Nah, dapat dikatakan kalau EKF ini perluasan dari Kalman filter. Nah, lalu berikutnya ada proses testing. Sebagai pengujian dari akurasi hasil prediksi tadi dilakukan proses testing. Nah, proses testing ini merupakan pengujian dengan menguji 30% dari dataset untuk diterapkan dalam sistem RNN. Atau bisa dikatakan sisa dari dataset yang tidak terpakai oleh proses training. Jika proses training menggunakan 70%, maka proses testing menggunakan 30%-nya dari dataset seluruhnya. Untuk langkahnya ada dua. Pertama, denormalisasi hasil output dari RNN. Dan denormalisasi ini dilakukan untuk mendapatkan nilai real dari hasil prediksi yang diberikan. Langkah yang kedua, perhitungan persentase hasil prediksi. Nah, hasil akurasi prediksi ini dihitung dengan melihat persentase akurasinya. Lalu berikutnya ada output dari hasil training. Di sini akurasi hasil training dihitung dari data yang telah didenormalisasi. Terdapat tabel hasil training di sini dengan learning rate-nya masing-masing ada 0,2, 0,3, dan 0,5. Dan akurasi hasil prediksi terbaik mencapai 64,38% pada learning rate 0,2. Nah, di sini ada perbandingan hasil prediksi dengan data realnya. Lalu ada output dari hasil testing. Proses testing sistem RNN EKF ini memberikan hasil prediksi dengan akurasi terbaik sebesar 62,91% pada learning rate 0,2. Nah, berikut tabelnya dan berikut adalah perbandingan hasil prediksi dengan data real. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.